Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya merasa senang sekali bisa menyapa sahabat semuanya di jagat pengasihan. Jika kita berbicara mengenai rumah tangga, ya, tentunya rumah tangga itu tidak akan 100% jalannya mulus. Pasti ada bumbu-bumbu, ya, pertengkaran, salah paham, saling egois, ya. Bahkan suatu hal yang menjadi petaka, ya, gangguan orang ketiga, kemudian saling ketidakpercayaan dan lain sebagainya. Itu pasti terjadi, ya. Untuk itu bagi kalian yang sekarang punya masalah hubungan asmara, ya, rumah tangga yang berantakan, wajar selingkuh, mohon maaf, pasangan selingkuh, tergoda oleh orang lain, bahkan kalau pasangan kita ada indikasi dipelet oleh orang lain atau pelakor, silakan hubungi saya, nomor saya di atas ini. Begitu, kita bisa berkonsultasi di sini, ya. Saya akan memberikan solusinya bagaimana, cara mengembalikannya bagaimana, begitu ya. Oke, saya teringat akan kisah sahabat saya. Saya jujur, saya mendengar kisah ini saya ingin menangis sebenarnya, ya. Pada awal mula saya mendengar kisah dari sahabat saya ini, saya ingin menangis. Karena masalahnya apa? Masalahnya adalah menyentuh di dalam hati, begitu. Karena mengorbankan, ya, itu kebahagiaan banyak orang. Ya, karena ada egois masing-masing si suami, si perempuan, begitu. Jadi kisahnya adalah sahabat saya ini laki-laki. Katakanlah saya sebut namanya Andre, ya. Sebenarnya bukan Andre, namanya Andre. Kemudian dia adalah seorang karyawan swasta, punya jabatan sedikit tinggi. Dia adalah manajer. Si Andre ini, sahabat saya mulai dari kuliah. Saya kenal dia. Dia adalah orang yang bekerja keras, tanggung jawab. Tapi ada satu sifat yang kurang saya suka, yaitu egois. Ternyata benar, ketika dia sudah berumah tangga, dia tetap egois. Dan, ya, yang namanya Allah adalah Maha Adil. Ketika seseorang ini buruk, dia akan diketemukan dengan orang yang buruk. Dia egoisnya kuat, ditemukan sama orang yang egoisnya kuat, ya kan? Agar apa? Ya, agar mungkin saling introspeksi diri. Begitu. Ada yang namanya saling tidak percaya karena egois ini, ya. Pokoknya saya mau ini. Kalau pasangannya tidak mau nurut, dia akan menuduh pasangannya. Si Andri ini menuduh istrinya. Loh, kamu kok sekarang nggak mau nurut sama suamimu, itu karena piye? Apa kowe duwe wong liya? Apakah kamu ini punya orang lain? Ya, di belakang saya. Si perempuan pun, si istrinya juga nggak mau kalah. Dia menuduh, saling menuduh. Di dalam hubungan rumah tangga itu isinya adalah bentrok aja. Ceritakan kepada saya, lengkap diceritakan. Ini loh mas, aku itu karo bojoku, saya sama istriku. Setiap malam itu alasannya pokoknya bagaimana caranya biar tidak tidur satu ranjang. Loh, sampai begitunya loh. Ya, nggak mau tutur sapa. Ngobrol cuma seadanya ketika ada anak-anak saja. Anaknya 2, ya, laki-laki sama perempuan, masih kecil-kecil. Ceritanya berulang-ulang terus diceritakan. Masalahku ini mas Bagus, masalahku ini. Tetap ya masalahnya karena istrinya. Saling tuduh menuduh. Ya kan? Dibiarkan ya tambah parah. Akhirnya apa? Beberapa bulan kemudian saya mendapatkan informasi dari dia bahwa istrinya menggugat ingin cerai, begitu. Mengutarakan ingin cerai. Lantas bagaimana Ki Bagus? Solusinya gimana? Minta saran kepada saya. Saya masih sayang keluarga. Ya kan? Saya kasih saran gini. Gini loh Mas Andre. Masalahmu itu cuma satu. Energi negatif di dalam dirimu itu masih besar. Egoismu itu tinggi sekali. Kamu nggak mau kalah. Jangan-jangan kamu ini disetir. Jangan-jangan kamu ini dikendalikan oleh apa? Jin ataupun khodam pendamping. Ya, saya mengatakan gitu. Jangan-jangan kamu ini dikendalikan oleh energi negatif, begitu. Akhirnya apa? Jadinya dia egoisnya kumat. Akhirnya saya memutuskan, ini Mas Andri, saya berikan batu mustika aja. Nih, kamu pegang. Kamu pakai
besok kamu lakukan ini, saya suruh sesuatu. Dia pakai mustika kecubung dari saya. Dipakai mustika kecubung ya, sebagai cincin. Besok saya suruh untuk melakukan sesuatu, yaitu dengan cara apa? Coba kamu lihat anak-anakmu ketika sedang tidur. Si Andre datang ke kamar anak-anaknya, dilihatlah anak-anaknya. Kamu mau egois, ini kata-kata yang saya ajarkan. Kalau kamu Andre, kalau kamu mau egois, mau dibawa kemana masa depan anak-anakmu ini? Mau kamu menanggung masa depan anak-anakmu demi keegoisan kamu? Lihat sana di kamarmu. Kemudian kata-kata itu diterapkan dalam Mas Andre, ya, hidupnya Mas Andre. Dia datang ke kamarnya lagi, lihat istrimu. Kurang apa istrimu? Istrimu sudah cantik. Ya, sudah sangat cantik. Dia pengertian sama keluarga. Tapi kalian mengutamakan keegoisan masing-masing. Di dalam buku panduan penggunaan batu mustika kecubung, Mas Andre ini saya ajarkan ada doanya, dibaca doanya. Dibaca doanya, kemudian saya memutuskan untuk menyuruh Mas Andre, kamu masuk kamarmu, diam-diam, kalau istrimu masih tidur, datangi dia. Pandangi dia sambil baca doanya. Terakhir apa? Mas Andre ini mencium kening istrinya. Kondisi mau cerai, datang, ya kan? Dia mencium kening istrinya dan dia merasa hatinya sangat tersentuh. Sangat tersentuh hatinya. Sehingga apa? Istrinya juga terbangun. Dia saling berpelukan sama istrinya. Istrinya sadar kalau saling mencintai, tapi karena egoisnya masing-masing, semua jadi berantakan. Ketika suami istri itu sedang berpelukan, ternyata di pintu depan, pintu kamarnya, anak-anaknya melihat. Sudah, saat itu malam itu, Mas Andre bercerita, banjir air mata. Dan si Andre berjanji, saya tidak akan meninggalkan keluargaku lagi. Ya, keluargaku adalah keluarga yang bahagia. Ya, jadi untuk teman-teman semuanya, kalau saya mengatakan ya jangan sampai keluarga jadi korban ya dari keegoisan Anda masing-masing, ya kan? Kalau pasangan kita punya salah, ya kita introspeksi, kita mengajari pasangan kita agar menjadi orang yang benar. Ya. Pokoknya ngobrol itu adalah penting. Terkadang kita butuh bantuan, yaitu energi spiritual kita harus naik. Agar apa? Pamor kita juga naik, wibawa kita naik, agar kita mudah didengar oleh orang lain. Nah, itu yang diterapkan pada Mas Andre. Ya, melalui wasilah batu mustika kecubung tadi. Ya, akhirnya alhamdulillah keluarga Mas Andre menjadi keluarga yang bahagia dan sekarang sudah ada anggota baru lagi, anaknya sudah 3. Alhamdulillah. Ya, mungkin teman-teman semuanya bisa diambil kesimpulan, bisa diambil manfaatnya, hikmahnya dari kisah ini. Udah, jangan hiraukan saya. Jangan hiraukan saya. Dengarkan kisah saya aja. Begitu. Semoga hubungan asmara teman-teman semuanya yang sudah berkeluarga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, lan barokah. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.